Tak absen ya Pak, bisa di ini Pak. Aku sama kayak teman-teman Pak. Sudah berapa yang masuk? Yang masuk sudah berapa? Hari sudah datang di Komandan Kokam. Ini yang dari Aisyah atau orang itu ya? Ini Aisyah mana itu yang nonton bareng itu? Nobar dari Aisyah. Oh, TK Abang Laren. Oh ya, dari TK Abang Laren. TK Abang Laren nobar. Ya, luar biasa. TK Abang Laren sudah masuk. Mertosaran belum? TRA Tamanan. Ya, berangkat enggak Todi atau Todi ya. TRA Tamanan sudah hadir. Mas Studi sudah masuk. Mungkin gambarnya belum ditampakkan dari PAUD jauh dari PAUD Kertosanan. Nanti gambarnya dibiarkan juga gak apa-apa, ada kameranya tidak di videonya nggak perlu tutup, hanya mic-nya saja yang ditutup. Nanti kita di screenshot atau dilihat gambar itu bisa lihat semua. Dari NA sudah masuk dan Lazis sudah masuk ya, alhamdulillah. Ini yang belum masuk TK Abang Kotorono belum. Norono Jamika, ya, Pak Nugroho sudah masuk. Pak Nugroho, Pak Abdul Kalim, assalamualaikum Pak Abdul Kalim. Ya, Pak Abdul Kalim sudah masuk juga. Dari Lazis, ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Nugroho ini dari Sentul. Assalamualaikum. Kami Joro ya, kami Joro. Apa? Terang biasa di masker kayak tadi yo. Matur suwun Pak Toto. Sudah Pak Toto sudah ada standby. Alhamdulillah dari tadi Pak Toto sudah masuk Pak dari. Dari kamu tahu Pak Toto di Muhammad Kertosanan. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Saya dari Memandar dari SDM dalam barang pelipuk. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Pak Ana, saya sudah melihat Pak Kiai Sehari, bapak-bapak majelis sudah terdengar. Mohon dipersilakan. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang belum masuk juga dari Bu ini sudah masuk ini Bu Tridayati ya. Saya akan masuk alhamdulillah. Ini dari TRA Jawa ya, budaya dari TRA Jawa. Dari keamanan TK Aga ya. TK Aga belum masuk semua, dari beberapa ya. TK Aga baru belum masuk semua ya. Ya. Oke, TK Aba nanti lewat YouTube. TK Aba Kertosana nanti nonton barengnya lewat YouTube. Jadi ini nanti ada beberapa jalan atau beberapa ruang untuk mengikuti acara, ada yaitu nanti menggunakan room Zoom meeting, ada dua room Zoom meeting, dan juga nanti jika tidak bisa masuk dengan Zoom meeting nanti bisa langsung live dengan YouTube SDMM TV. Jadi SDMM TV nanti bisa live langsung lewat YouTube. Insya Allah kegiatan nanti akan dilaksanakan tepat pukul 19.50 akan dilaksanakan untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mungkin yang belum bisa masuk dari Broker A untuk bisa segera masuk untuk mengikuti lewat Zoom meeting maupun dengan YouTube SDMF TV. Di TK Aba Jamidan sudah masuk ya. TRA Keamanan hadir alhamdulillah ya. PAUD dari kemarin juga sudah hadir, ini bersama-sama ya. PAUD hadir semua, PAUD kemarin ya. PCNA juga Bangun Tapan Selatan juga sudah masuk PCNA. Bicara tentang video Pak. Insya Allah nanti 5 menit lagi bisa mulai acara. Ya, Bapak Ibu yang sudah bisa masuk mungkin sudah mulai bisa standby di depan layar HP-nya atau di depan laptop, dan nanti bisa sama-sama kita ikuti untuk acara siar konferensi ini. Sugeng Rawuh Pak Saifuddin muncul ya, Pak Saifuddin dari Majelis Wakaf PCM Bangun Tapan Selatan. Sugeng Rawuh Pak Saifuddin, assalamualaikum. Kita situ. Mulai bisa. Jadi saya kecil ya. Orang bumi kan, orang ini. Iki lebih gede kan yang di desa. Jadi itu sudah biasa. Itu masalahnya sangat kompleks, sangat terbuka.
ini suaranya orang. Jadi aktivitas acara kita mulai. Dengan itu kita sama-sama kita awali untuk kegiatan hari ini sore malam dan pada malam hari ini untuk kegiatan Istiqar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan PPN Kabupaten Banten, yang saya hormati Bapak Ketua Darto, daripada Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banten, yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Selatan dan jajarannya, yang saya hormati Masjid Tugasmen, PRA, PRN, Guru Muhammadiyah, baik TK, PAUD, dan seluruh warga Muhammadiyah di Bangka Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan yaitu insyaallah Istiqar Muhammadiyah dengan tema sinergi dalam giroh membangun amal usaha Muhammadiyah di Bangka. Karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita berikan kesempatan yang luar biasa kita bisa sama-sama nanti kita bisa berdaring bersama untuk bersama di acara Muhammadiyah pada malam hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa sunat acara. Yang pertama nanti sunat acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga nanti menyanyikan Mas Muhammadiyah. Selanjutnya nanti langsung materi 1 oleh Pak Toto Sudarto. Yang kedua nanti materi 2 langsung dari Bapak DS Sahari, Ketua PDM Kabupaten Bantul, dan diakhiri nanti dengan penutup. Oleh karena itu, mari kita awali untuk acara sinergi dalam Biro mengembangkan amal usaha Muhammadiyah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada adik kita kader Muhammadiyah, siswa Muhammadiyah, Pastabid Budiono Arafah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wat shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wa'alal anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fa bi ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min shalsalin kalfakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fa bi ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk siswa SD Muhammadiyah untuk menjadi kader Muhammadiyah di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan Mas Muhammadiyah yang akan dipandu oleh saudara kita Bapak Andi Budi. Ya, silakan. Bapak Ibu serta dimohon untuk berdiri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan memasuki beberapa acara dan bisa sampaikan acara ini berlangsung berkat kerjasama dari Majelis Adjustment PCM Bangun Taman Selatan bersinergi dengan PCM Bangun Taman Selatan dan diikuti atau dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Metenas selaku amal usaha SD Muhammadiyah amal usaha dari PCM Bangun Taman Selatan. Target dari peserta ini nanti yaitu sekitar 500 peserta dengan
baik nanti dengan room 1 maupun room 2, dan melalui dari nanti juga bisa langsung melalui dengan YouTube, live YouTube. Cabang Muhammadiyah dan semuanya yang mensupport untuk acara ini sudah hadir maupun mengikuti acara dari rumah. Saya terima kasih, semoga bisa mengikuti nanti selesai dari awal sampai dengan akhir. Perlu diketahui ini momen yang luar biasa Pak Sehari dan Pak Toto dan Bapak Ibu sekalian, karena di Bangun Taman Selatan ini banyak sekali guru, terutama dari Muhammadiyah, dari pimpinan rantingnya juga seorang guru, cabang juga dari guru, PDM juga dari guru, Pak Toto juga nanti dari guru, dan nanti Bantul juga dari guru. Kita alhamdulillah sangat luar biasa bagaimana peran guru untuk pendidikan maupun pengembangan amal usaha khususnya di Muhammadiyah Bangun Taman Selatan. Tentunya ini nanti sangat menarik untuk kita. Karena apa? Karena yang kita miliki SD Muhammadiyah Bangun baru satu-satunya cabang di Bangun Taman Selatan. Dan insya Allah semoga nanti bisa bertambah lagi karena TK-nya sudah 9. TK sudah 9, semoga nanti SD bisa bertambah lagi. Dan untuk hari ini masih Dasmen Bangun Taman Selatan dipimpin oleh Bapak Dr. Harun Ar-Rasyid selaku masih Dasmen kita di Bangun Taman Selatan yang selalu membimbing kami di dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan amal usaha Muhammadiyah itu. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada nanti pemateri bahwa materi kita yang selalu kita kangen semua dengan materi ini. Kemarin juga dari Aisyah, saya pengen kangen suaranya Pak Sehari, lama nggak terdengar ya. Tapi semoga nanti melalui Zoom ini bisa terdengar, melalui YouTube nanti bisa ikut berbagi bagaimana kiat-kiat nanti mengembangkan Malusa Muhammadiyah. Dan juga nanti dari Pak Toto dengan yang kaya pengalamannya nanti bisa membagikan bagaimana kiat untuk mengembangkan, apalagi di masa COVID ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana pendidikan di masa COVID ini, pengembangan amal usaha juga menjadi perhatian kita semua, karena tentunya suatu saat mungkin saya menyampaikan, mungkin ada beberapa yang menyampaikan bahwa Muhammadiyah sentralnya ada di pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Mungkin itu yang akan menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu melalui forum ini, melalui kegiatan ini, mari kita sama-sama nanti kita ikuti bagaimana tausiah maupun materi dari bapak kita yang menjadi panutan kita di PDM Bantul, yaitu ada Pak Toto dan Pak Sehari. Nah, ini langsung ya, karena ini momennya Zoom meeting, nanti biar waktu juga kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu kesempatan pertama langsung saya berikan kepada Bapak DS Toto Sudarto untuk memberikan materi yang pertama. Kepada Bapak Toto Sudarto, saya persilakan. Monggo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Ustadz Hari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan beserta pimpinan ranting, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dari pimpinan cabang Asia, pimpinan ranting Asia di wilayah atau di Banguntapan Selatan, kemudian Bu Guru, PAUD, TK, RA, Bapak Ibu, Ustadz SD, dan tentunya tidak lupa Bapak-bapak dari Majelis Judasmen di cabang Banguntapan Selatan, dan tidak lupa seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang hari ini, malam ini bisa mengikuti webinar dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita tercinta ini, SD Muhammadiyah Mertosanan. Ibu Bapak yang saya hormati, semoga suara saya bisa didengar dengan sempurna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sangat luar biasa mengambil tema sinergi. Sinergi itu akronim sebenarnya dari kata sinkronisasi energi. Sinkronisasi itu menyatukan yang tidak satu, menjadi sinkron, menjadi sesuai. Energi adalah kekuatan atau tenaga, sehingga sangatlah tepat manakala pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan melakukan sinergitas ini. Semua komponen, semua kekuatan, semua tenaga dijadikan satu dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas persyarikatan yang itu antara lain adalah pengembangan AUM atau amal usaha. Ibu Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri masyarakat modern itu di samping perubahan, salah satunya adalah kompleksiti atau rumit. Gitu. Jadi kehidupan ke depan itu tidak akan menjadi sederhana, tetapi akan menjadi rumit. Namun demikian, saudara sekalian, sahabat-sahabat saya, ibu bapak, ustadz-ustadzah, rumit atau kompleks bukan berarti tidak bisa kita atasi, tetapi justru kita akan bisa memanfaatkan situasi kerumitan itu untuk membagi berbagai macam tugas itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kolega kita, atau yang kita sebut sebagai kolektif kolegial, atau bahasa lainnya adalah tim. Sehingga ke depan tidak ada pribadi atau individu satupun sekuat, sehebat, sepintar apapun yang bisa melaksanakan tugas sendirian. Tetapi mesti harus bersinergi atau bergotong royong dengan yang lain. Nah, saudaraku, bahwa ketika kita mengumpulkan tenaga, maka tenaga yang berbeda-beda itu memerlukan suatu manajemen atau pengelolaan yang baik, sehingga tidak ada tenaga yang sia-sia, tidak ada tenaga yang muspro, tetapi semuanya menjadi efektif, efisien, atau sangkil mangkus, ya, istilahnya sangkil mangkus. Dan tidak ada satupun dalam sistem itu yang sama sekali tidak terpakai atau tidak ada gunanya. Ya, kita ambil contoh misalnya di SD Muhammadiyah Mertosanan. Kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya, siswanya, karyawannya, tenaganya, lingkungannya, sekitar semua mempengaruhi proses pembelajaran atau proses pengelolaan sekolah itu. Tak ada satupun yang tidak mempengaruhi. Dan semuanya itu dibutuhkan di dalam rangka
pengembangan AUM, khususnya di SD Muhammadiyah Mertokesanan. Sederhananya seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak ada kata lain bahwa energi-energi yang kita miliki itu mesti harus kita kumpulkan menjadi satu, sehingga tujuan kita itu akan mudah tercapai. Ibu bapak saudara sekalian, kemudian khususnya di dalam pandemi ini, di dalam pandemi corona atau COVID-19, hari ini guru atau sekolah itu banyak di dalam tanda kutip digunjingkan oleh banyak orang. Sekolah kepena ini, nggak ada pelajaran ini, nggak ada murid ini, gurunya sendiri ini, macam-macam, karena memang dia tidak tahu. Dan kemudian terjadi di media sosial seorang ibu-ibu yang menggerutu, tidak pernah bisa masak, tidak pernah bisa ke pasar, karena semuanya hanya istilahnya hanya menunggui anaknya belajar. Nah itu. Nah oleh karena itu hal-hal yang seperti itu mesti terjadi di saat yang tidak normal seperti ini, yaitu ketika ada pandemi COVID ini belum selesai. Nah, stakeholders itu ortu, masyarakat, guru, karyawan, dan persyarikatan tentunya. Mohon maaf, mohon izin untuk suaranya yang lain dimatikan dulu sebentar, ya, karena tabrakan dengan suara saya. Nah, saya ulang bahwa orang tua, masyarakat, guru, karyawan, dan persyarikatan, dan siapapun lingkungan itu harus bisa dikelola dengan baik, dibagi tugasnya dengan baik. Teman-teman semua, khususnya para guru, bahwa pembelajaran di saat pandemi tidak boleh berhenti, harus terus dibimbing anak-anak kita. Nah, oleh karena itu sekarang sedang dan akan terus dikembangkan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu menurut saya itu tidak sama dengan giving task atau mengirimi tugas. Nah, orang tua ini agak kerepotan juga, manakala itu tidak disesuaikan dengan situasi yang ada di rumah. Ini sulit, terus sulit ya. Bu guru, Pak Guru, ini malah sekarang ini bekerjanya 24 jam. Karena semalaman membuat konten pembelajaran, pagi harus dikirimkan ke anak-anak melalui media sosial dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perlu ada pemikiran-pemikiran baru bagi saudara-saudaraku, Pak Guru, Bu Guru, Ustaz-Ustazah, agar konten pembelajaran itu mengandung pendidikan, pembiasaan, tidak hanya mengerjakan soal. Nah, jadi ini sangat berbeda dengan mengerjakan soal. Ini juga tidak gampang membuat konten pembelajaran jarak jauh atau distance learning itu agar ada nilai-nilai edukatifnya, nilai-nilai pendidikannya. Saya pernah dikirimi satu gambar foto anak-anak kelas 3 SD, fotonya ketika mencuci piring misalnya. Nah, hal yang seperti itu kiranya bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, kepada adik-adikku pemuda Muhammadiyah, NA, IPM, RM atau apapun ya, Kokam, waktunya kalian mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada persyarikatan, kepada umat. Untuk apa? Di masing-masing lingkungan Anda, bimbinglah adik-adik kita itu. Bimbinglah adik-adik kita itu. Orang tuanya bantu. Kalau kerumunannya itu diatur, artinya jaraknya diatur, menggunakan masker. Mohon maaf, saya tidak menggunakan masker karena saya ada di ruangan dan sendiri. Menggunakan masker itu apabila banyak orang dan keluar rumah. Ya. Saya ada di ruangan dan sendiri, tidak ada satupun teman di ruangan saya. Nah, apabila nanti adik-adikku, NA, pemuda, dan sebagainya itu
berinisiasi untuk membimbing adik-adiknya dengan alat atau telepon yang pinter itu. Saya pikir itu satu cara juga. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, tunjukkan ketika membimbing anak-anak dengan keikhlasan, dan bukan tidak mungkin sehari 2 hari dalam 1 minggu mungkin itu berkunjung. Nah, berkunjung tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Berkunjung sambil menghibur anak-anak kita, orang tua kita, dan selalu dibantu. Nah, sudah sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena dulu Bapak Pendidikan Nasional Pak Ki Hajar Dewantoro itu sudah mengingatkan kepada kita yang ini tidak terkenalnya tidak seperti Tuturi Handayani, tapi ada pendapat beliau yang sangat luar biasa yang sekarang ini bisa kita rasakan, yaitu siapapun dapat menjadi guru, dimanapun dapat menjadi kelas. Saya ulangi, siapapun dapat menjadi guru, dimanapun dapat menjadi kelas. Artinya, dimanapun kita berada itu bisa menjadi kelas. Gitu. Tidak harus dengan meja yang sempurna, kursi yang seperti itu, tidak harus. Gitu. Siapapun yang mau membimbing orang dewasa ya namanya ya, kepada anak-anaknya, itulah bisa menjadi guru. Nah, itu kiranya Ustadz-Ustadzah nikmati ini sambil kita berdoa, tetapi kita juga harus menjaga diri agar tidak terserang atau tidak terpapar COVID-19 ini, namun pembelajaran tetap harus berlangsung. Nah, oleh karena itu sekarang ada namanya tilik murid atau tilik siswa atau kunjung rumah atau apapun, walaupun tidak setiap hari ya, seminggu sekali. Kemudian di rumah itu dikelompokkan 1, 2, 3, 4, 5 anak. Ada kesulitan apa? Ya itulah memang kesulitannya sebagai guru. Dan terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai wali siswa, mohon kiranya ini juga kembali kepada Tripusat Pendidikan, bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Tidak hanya miliknya tanggung jawabnya sekolah, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru. Oh nanti kalau anak penjenengan itu hebat, itu yang pertama kali akan menikmati penjenengan itu, baik dunia maupun akhirat itu ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersabar, bimbing anak. Tempatnya Pak Toto yang putus Pak, koneksinya sana. Ya dari sana ini. Mohon maaf, lihat. Ya. Ini sambil menunggu jaringan yang ada di Pak Toto ini,
terputus gitu dari jaringannya mungkin dari dulu yang terputus. Nah, kita tunggu sebentar sambil nanti bisa masuk kembali. Nah, kita tunggu sebentar jaringan yang ada di tempat Pak Toto. Kita tunggu. Alhamdulillah sudah muncul kembali. Linknya bisa sudah masuk Pak Toto. Linknya gitu ya. Belum masuk. Linknya. Kita tunggu sebentar dari ada gangguan jaringan. Yang jelas sekali ada beberapa masukan dari Pak Toto terkait dengan sinergi bagaimana kita membangun amal Islam Muhammadiyah. Kita manfaatkan betul apa yang sumber daya apa saja yang ada di sekolah maupun di cabang untuk bersinergi sama-sama melaksanakan kegiatan maupun melaksanakan program-program dengan bersama-sama. Dan juga pesan juga tadi ya dari NA dan sebagainya, bagaimanapun dari NA maupun pemuda Muhammadiyah juga diminta untuk terjun ke lapangan untuk ikut membantu mungkin sahabat-sahabat kita ataupun nanti para siswa yang ada di lingkungan masing-masing dalam mengikuti pembelajaran ataupun dalam kesulitan-kesulitan mengikuti proses pembelajaran lewat daring. Itu juga sebagai wujud sinergi kita dari Muhammadiyah untuk masyarakat dan juga dari Muhammadiyah NA dan Malaysia di masyarakat untuk memanfaatkan atau membantu proses pembelajaran di masa yang kita tunggu sebentar nanti juga mungkin Bapak Ibu sambil santai dulu juga di rumah sudah menyiapkan perlengkapannya Pak Sarif mungkin ya tapi nggak di ambulan ya Pak Sarif ya sudah yang nggak di ambulan nah mungkin sudah bisa siap-siap ya, sambil miring-miring untuk Pak Sarif ya yang dan bagi ambulan, pemanfaatan ambulan untuk mengembangkan amal usaha juga di Muhammadiyah Mengatakan Selatan. Alhamdulillah juga Bapak sekalian untuk mohon doanya untuk besok Pak Sehari hari Kamis SD Muhammadiyah Mertopana akan mengikuti akreditasi nasional, penilaian nasional, tingkat nasional Profisnas. Waktunya jam 10 sampai jam 12. Kalau seperti itu langsung aktor dari Profisnas. Alhamdulillah kemarin nilai dari Perpusda Kabupaten Bantul sudah 99,57. Jadi alhamdulillah sekali kurang 0,3 sekian. Semoga nanti di tingkat nasional itu bisa sempurna. Nah, target kita seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih juga tim akreditasi kepala perpustakaan dan sebagainya dan dukungan dari masyarakat sangat luar biasa untuk amal usaha Muhammadiyah ini. Kemudian dari buku ini juga luar biasa dari masyarakat ini serasa memiliki sekolah yang sangat luar biasa juga mampu mensupport kita untuk kegiatan kemarin bisa memberikan yang terbaik dan semoga nanti kita juga bisa memberikan yang terbaik. Dan layanan juga Bapak Ibu sekalian pengurus cabang Muhammadiyah di Banguntapan Selatan ada beberapa layanan yang pertama juga khususnya perpustakaan dan sebagainya. Dari SD Muhammadiyah Kota juga sudah menyiapkan satu armada khusus Pak. Satu armada khusus untuk perpustakaan. Ya, jadi misal nanti memerlukan armada satu unit mobil sudah kita standby untuk mendampingi karena cabang sudah memiliki mobil ambulan
SD Muhammad Hatta juga sudah memiliki satu armada untuk operasional maupun untuk pelayanan perpustakaan. Sehingga nanti bisa juga untuk mensupport kegiatan kita sebagai wujud pengembangan untuk persiapan pembelajaran di masa pandemi ini. Sana nggak masuk sana. Nah, teleponnya apa ya? Sudah 30 menit setelah masuk ya. Kita tunggu sebentar nanti jika karena mungkin Pak Toto juga nanti setelah ini juga ada acara di Bambang Lipuro, ada acara di Bambang Lipuro untuk mengikuti kegiatan di sana, sehingga beliau juga tidak bisa hadir di sini bareng-bareng, tapi juga tadi Angga sudah lewat mulai dari di Jalan Paris katanya. Semoga nanti Muhammad Hatta juga nanti sudah berkegiatan di tempat bisa berjalan dengan lancar. Kita tunggu sekitar 1 menit jika nanti belum bisa kita lanjutkan untuk materi yang kedua, Pak. Jika nanti belum bisa masuk dengan materi yang kedua, jika nanti bisa kita manfaatkan dengan baik. Bu Istiqomah juga sudah hadir mengikuti Istiqomah dari Mas dulu Kepala Staf di Muhammadiyah Kota Sana, era Pak Sehari, bimbingannya Pak Sehari, dan beliau juga masih aktif di Muhammadiyah di Aisyah maupun di PNA Klaret. Bu Ketua PCA juga sudah karena dari tadi jelaskan Bu Madrasih juga sebagai ya. Assalamualaikum Bu Madrasih, punya Lanjut acara nanti ya. Oke. Oh iya, ini mohon maaf mungkin Pak Toto nggak bisa masuk, jadi ini kita lanjutkan yang untuk materi yang kedua, yaitu tentang membangun sinergi antar ortum dalam pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Tentunya ini menjadi bagian yang terpenting untuk kita, bagaimana kita antara Muhammadiyah itu banyak ortum, tapi banyak sekali Muhammadiyah yang terpisah-pisah. Hingga satu ortum dengan yang lainnya mungkin kita nggak mengenal. Tapi alhamdulillah untuk yang masih di maupun PCA dan kita ada kegiatan bersama Pak 3 bulan sekali, dan kita awali juga dengan momen ini sebagai program dari Tiga Sembang Tapan Selatan bersinergi dengan PCM. Oleh karena itu bagaimana kiat-kiatnya nanti kita bisa membangun sehingga PCM Bangun Tapan Selatan itu bisa luar biasa, bisa sama-sama, karena banyak sekali tadi saya juga melihat kepala sekolah Muhammadiyah di Bangun Tapan Selatan, Kepala Sekolah Wiro Belajar 3 Bangun Tapan Selatan, Pandes, Wonokromo, Karangturi juga dari Bangun Tapan Selatan, juga dari Nitian juga Pak PRM Tamanan ya, itu juga Urang itu juga kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Nitian Pak Sejani. Karena itu banyak sekali potensi, harapannya nanti dari Pak Dari monggo bisa memberikan masukan juga ada beberapa sehingga kita mampu mengembangkan amal usaha di Muhammadiyah di Bangun Tapan Selatan, bisa sama-sama, bisa kompak untuk mengembangkan dengan menjadi amal usaha yang bermanfaat untuk umat di wilayah khususnya wilayah Bangun Tapan Selatan. Oleh karena itu kepada Bapak DS Sahari, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sana, pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, saya persilakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, 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 nikmat
Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah dan segenap jajaran pimpinan pleno yang saya hormati, yakni Pak Waki, Ibu Marjati dan segenap pleno. Oh ya, yang saya hormati Bapak Putranda Sekti Bapak Sudarto NPB, beliau di perjalanan insya Allah sudah nyamber. Yang saya hormati Bapak Dr. Harun Arashid selaku Ketua Majelis Sidasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Malang. Yang saya hormati Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah dan Ketua Lajismu, juga segenap warga Muhammadiyah di Balikpapan Selatan, baik yang ada di amal usaha maupun di pos-pos posisi yang lain di Porto dan sebagainya. Yang pertama tentu saya mengajak mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu ibu-ibu ya, saudara-saudaraku semua warga Muhammadiyah di Balikpapan Selatan. Alhamdulillah. Boleh sambil minum, monggo. Di sini sebaiknya sudah disediakan Mas Ana dan segenap jajaran guru SD Merbawanan. Nah, kesyukuran kita karena kita masih bisa tetap berkhidmat di Muhammadiyah dan di Aisyah dan di amal usaha. Sekaligus saya mengajak mari kita bersabar. Kalau saya baca betul itu ada 86 positif corona. Itu yang kemarin yang sore ini saya belum membaca. Tapi untuk Balikpapan ada 20. Insya Allah kita yang bersama-sama dalam group meeting kegiatan di PTN Balikpapan Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Namun bersabar, ayo kita tunjukkan warga Muhammadiyah itu orang yang taat dengan protokol kesehatan. Insya Allah. Ibu bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana yang ditugaskan kepada saya untuk bagaimana kita saling sharing berkenaan dengan lebih sinergi mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Bapak tadi sudah mengungkap sedikit banyak apa itu sinergi dan sebagainya. Yang sebelumnya mengenai wirroh, ini juga perlu kita bersama-sama pahami. Wirroh itu kecemburuan, dalam arti cemburu yang positif yang dipicu oleh semangat pembelaan terhadap utamanya adalah agama Islam. Kalau di kita adalah persyaratan atau kecemburuan yang ditampilkan dengan penuh kesemangatan untuk bersaing, berkompetisi dalam hal baik, kalau toh itu tidak suatu pembelaan. Nah, sinergi tadi Pak Bapak sudah sampaikan, saya mengartikannya sebagai kerjasama antar unsur, antar bagian, antar fungsi, antar lembaga. Kalau di kita bisa saja antar majelis, antar lembaga,
atau bahkan Muhammadiyah dan Aisyah sendiri pun bersinergi yang semua untuk tujuan berkembangnya sehingga menjadi lebih besarnya suatu usaha. Ini bersinergi. Lalu amal usaha Muhammadiyah adalah amal yang diusahakan, digerakkan, diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Jadi kalau saya memahami topik yang kita angkat ini tentunya berkenaan dan bagaimana kita membangkitkan kecemburuan dalam arti semangat bersinergi sama-sama lembaga atau majelis atau bahkan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah itu sendiri saling kerjasama untuk membesarkan amal usaha Muhammadiyah. Nah, karena itulah berkenan dengan bulan Muharram tahun baru Hijriah, mari kita berniat berhijrah dalam arti yang luas. Kita berhijrah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Itu biarlah menjadi sejarah dan pembelajaran dari masa lalu untuk kita sekalian. Tetapi kita juga masih bisa berhijrah dalam arti berpindah atau merubah. Apakah itu pola pikir, misalnya dari kesuan menjadi lebih bangkit. Kalau tadi dari Mas Ana, Kepala SD Muhammadiyah Mertosanan melaporkan SD-nya, nanti akan ada kunjungan akreditasi tingkat nasional dan kemarin dari daerah nilainya sudah begitu rupa. Bukan berarti saya sudah semangat, saya sudah masih ada yang lain. Mungkin dari tidak atau kurang bergairah untuk kita gairahkan dalam sektor yang lain. Karena itulah maka mari kita awali dengan melakukan evaluasi diri. Jadi ketika kita akan bekerja sama untuk melakukan sinergitas membesarkan amal usaha Muhammadiyah apapun, mari sembari kita masih ada dalam bulan Muharram, bulan tahun baru Hijriah, bagaimana yang saya baca tadi pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Allah mengundang kita, memanggil kita, insya Allah pasti ada sesuatu yang penting. Bertakwalah kepada Allah. Insya Allah kita ini orang-orang yang bertakwa. Mari kita berharap dan senantiasa kita jaga takwa itu. Setidaknya Jumat kita pasti mendengar itu pesan takwa dan pembiasaan berkenaan dengan ketakwaan. Insya Allah juga bagus. Dan ini yang ingin saya sampaikan, dan hendaklah setiap diri, setiap kita, setiap pimpinan, setiap ketua lembaga atau majelis, setiap kepala sekolah atau setiap guru atau setiap warga atau di urtung dan sebagainya memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok yang akan datang hingga juga di akhirat. Saudara-saudaraku, para pimpinan, jadi ini yang ingin saya sampaikan untuk memulai bagaimana bersinergi dengan mari kita perhatikan apa yang kita perbuat. Di dalam dunia pendidikan itu bisa kita sebut sebagai berevaluasi, melakukan refleksi kemarin yang sudah kita lakukan, lalu kita telusuri tentu apa yang sudah kita lakukan dengan penuh kelebihan, tetapi juga dengan kekurangan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, para pimpinan,
sesuai dengan topik bahasan Giroh Sinergi mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Mari kita mulai dengan introspeksi, evaluasi, mulat salih sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah. Baik itu pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, NA, Ortom, NA ya Ortom dan sebagainya, majelis-majelis dan lembaga, dan terlebih juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah, juga para guru melakukan refleksi. Apa yang kita refleksikan, apa yang kita evaluasi, apa yang kita introspeksi, kembali pada jati diri Muhammadiyah. Mari kita kuat jati diri kita sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah dengan melihat jati diri Muhammadiyah. Kalau Pak Toto tadi fokus kepada pendidikan diantaranya dan bagaimana Ortom, maka saya secara luas ingin menunjukkan bersama-sama yang sudah kita pahami, kita angkat kembali bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan dari kata gerak itu tidak diam dan gerak itu dinamis. Gerakan apa? Gerakan Islam. Yang kedua adalah gerakan dakwah, yang ketiga adalah gerakan tajdid. 3 hal itulah yang mungkin tidak bisa kita cakup semuanya. Yang ingin kita dalam hal ini melakukan introspeksi. Sudahkah kita berkhidmat dalam bermuhammadiyah dengan menguat 3 jati diri Muhammadiyah itu? Yakni bagaimana kita menggerakkan Islam. Sudahkah Islam yang menjadi ruh dalam gerakan Muhammadiyah itu benar-benar sudah kita gerakkan dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian mengembang kepada umat dan masyarakat. Islam sebagai gerakan di dalam Muhammadiyah sebagai visi Muhammadiyah bab kedua, yakni kita sudah sangat mafhum sebagai din al-hadarah. Din al-hadarah. Apa itu? Islam berkemajuan. Jadi Muhammadiyah yang merupakan persyarikatan gerakan Islam pasti akan membawa ke sana kepada Islam yang berkemajuan. Lalu yang kedua, at-tandih, Islam yang mengandung nilai-nilai berkemajuan dan juga mencerahkan umat dalam rangka melaksanakan hal yang praktis, membebaskan, memberdayakan, juga memajukan kehidupan. Sehingga visi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terbawa ke sana. Tajdid dalam arti 2 hal. Murni dalam hal akidah dan ibadah, serta dinamis dalam muamalah dunia. Yang semacam itu apa sudah menjadi satu giroh kita ketika kita melihat orang lain begitu rupa dalam semangat berislam. Ayo, ini bagian dari introspeksi yang nanti saya akan membawa kepada arah sinergitas. Karena apa? Yang dituntunkan Allah bagaimana dalam Al-Baqarah ayat 119, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus kamu Muhammad, kalau kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira
dan juga peringatan. Sudahkah kita dalam berislam itu memberikan kabar gembira kepada umat? Alhamdulillah, saya ulang lagi, SD Muhammadiyah Mertosanak menunjukkan prestasi dalam hal bagaimana menyelenggarakan sekolah sehingga terakreditasi yang bagus. Itu bagian dari bagaimana Muhammadiyah menggembirakan umat. Ini juga dalam rangka Islam yang menggembirakan. Ayo contoh-contoh yang lain kita ambil. Allah juga berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Gerakan Muhammadiyah yang bagian dari gerakan Islam atau Muhammadiyah merupakan gerakan Islam mestinya mampu memberikan cahaya pencerah dari umat yang gelap, dari umat yang dalam kondisi, kalau saat ini adalah kondisi karena pandemi COVID-19, pastinya kita akan menampilkan bagaimana warga Muhammadiyah itu senantiasa mencerahkan yang lain. Dirinya sendiri harus cerah. Maka kalau saya katakan, sesungguhnya PP Muhammadiyah, MUI, pemerintah sudah memberikan arahan bagaimana hidup dalam adaptasi kebiasaan baru. Mestinya warga Muhammadiyah akan menunjukkan keteladanannya, kepeloporannya, taat dengan protokol kesehatan sebagai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Ini kalau kita terapkan di tengah-tengah umat. Nanti kalau kita terapkan di tengah-tengah amal usaha Muhammadiyah, apakah di pendidikan, apakah di lembaga JIS, bahkan mestinya juga ada lembaga-lembaga lain, karena amal usaha Muhammadiyah tak hanya di pendidikan dan juga masih di kesehatan, sosial, dan sebagainya. Pastinya warga Muhammadiyah akan senantiasa menunjukkan, dan itu yang memimpin persyarikatan. Kita mesti tergerak ketika Imogiri akan mendirikan klinik. Nah, bagaimana di Balikpapan Selatan? Mungkin saya yakin, karena itu bagian dari hirau, kecemburuan terhadap pihak lain yang mestinya kita merasa harus bisa. Kalau itu misalnya sekolah amal usaha Muhammadiyah di Balikpapan Selatan itu ada TK Aba sekian, ada SD Muhammadiyah, ada SMP belum, ada SMA belum. Kalau itu di bidang amal usaha pendidikan, itu juga bagian hirau. Atau antar sekolah saja, atau antar TK, itu mesti muncul hirau-hirau untuk berkemajuan, berkompetisi. Kalau itu dalam rangka bagaimana wirauh kita. Kalau ini kita sinergikan, maka tentunya tadi dikatakan Mas Ana di sini, basicnya para kepala sekolah yang tersebar di mana-mana, ya ayo, itu yang bersinergi mestinya. Dan yang terakhir berkenaan dengan bagaimana Islam yang berkemajuan, bagaimana yang digerakkan oleh Muhammadiyah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Allah berfirman pada surat Al-Anbiya 107, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, untuk berintrospeksi bagaimana Muhammadiyah di Balikpapan Selatan sudah menebar rahmat Allah untuk alam di sekitar kita, alam semesta di lingkungan kita. Sudahkah itu?
Maka dari semangat wirah itulah, mari kita gerakkan Muhammadiyah yang menggerakkan Islam yang berkemajuan, yang mencerahkan, yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang itu semua akan kita tampilkan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah. Yang amal usaha Muhammadiyah tak lain adalah tampilan dari wajah dakwah Muhammadiyah. Sehingga itulah jati diri Muhammadiyah yang kedua. Setelah merupakan gerakan Islam, maka yang kedua Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Di cabang Balikpapan Selatan, gerakan dakwah sudah banyak ditampilkan oleh pendidikan. Gerakan dakwah manakah yang belum? Untuk menampilkan wajah dakwah yang lain, pastinya kita bangun kecemburuan-kecemburuan itu untuk ngiri kepada cabang yang lain yang sudah komplit memiliki amal usaha. Kalau itu kita kembangkan dalam arti yang luas. Karena sudah dituntutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan penerus-penerusnya termasuk kita, bagaimana ketika menampilkan firman Allah dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dituntutkan bahwa kita semua sesungguhnya setelah demi waktu, maka dituntutkan semua manusia itu dalam keadaan rugi. Manusia yang hidup ini rugi, tetapi Allah tunjukkan kecuali yang beriman, lalu yang beramal saleh, lalu yang saling bertawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Ini di Muhammadiyah sudah menjadi hal yang memberikan ruh untuk menggerak hingga pimpinannya, sehingga muncul amal usaha. Pasti amal usaha, amal yang soleh, yang nanti akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Tapi singkatnya, gerakan amal usaha Muhammadiyah itu bagian dari bagaimana mengingatkan warga, mengingatkan umat agar tidak menjadi orang yang merugi. Iman saja harus ditunjukkan, tak hanya cukup iman, ditunjukkan dan yang menunjukkan bagaimana untuk saling mengingatkan. Lalu juga dituntunkan pada surat Al-Maun yang kita semua sudah sangat mampu, di mana Allah menunjukkan kepada kita, tahukah orang-orang yang membohongi agama, maka di sana ditunjukkan pula agar tidak dikatakan membohongi dengan agama, memperlakukan dengan sebaik-baiknya, juga memberi makan, membohongi agama, maka pastinya orang yang tidak berbohong dengan agama, memperlakukan dengan sebaik-baiknya, juga memberi makan orang miskin, dan juga memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang sengsara. Dari sana muncul amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ayo, mana yang mungkin kita lakukan di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah cabang Balikpapan Selatan. Dituntunkan pula dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menuntunkan kita, mengajarkan agar mudah diselenggarakan oleh perpustakaannya pun juga maju. Alhamdulillah, di sekolahnya pun juga maju. Ini bagian dari bagaimana mensinergikan pimpinan atau person, apakah para fungsionaris pendidikan maupun di amal usaha yang lain. Ketika perpustakaan itu maju, pasti yang lain akan maju. Karena perpustakaan merupakan sumber dari ilmu dan jendela untuk menguak dunia lain.
dunia luar maksud saya. Dengan perpustakaan yang maju, pasti pendidikan maju, insya Allah. Karena kalau majunya perpustakaan kok tidak diikuti yang lain, nah apalah artinya majunya perpustakaan. Nah, saya kira itu hanya sebatas konsep-konsep saja, bagaimana menggairahkan dalam rangka sinergitas mengembangkan amal usaha Muhammadiyah yang intinya di pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah Balikpapan Selatan punya banyak potensi. Selain person pimpinannya, para intelektual, Pak Dokter, dan yang lain-lain, kita juga punya potensi ahliya. Saya mendengar juga yang mewakafkan tanah untuk SD Nasional Berkebana, kita juga membeli dan mampu, itu juga dukungan warga. Karena itulah maka kalau memang kita ingin menggairahkan bagaimana kita kompliti amal usaha Muhammadiyah yang ada di Balikpapan Selatan. Kita tengok kiri kanan majelis yang ada di PTN lain. Lalu kita cemburu isinya begitu. Karena ghirah itu kecemburuan. Lembaga majelis yang antar sekolah, antar madrasah, antar TK yang ada di Balikpapan Selatan. Mari kita kembangkan untuk menjadi lebih maju, dan caranya dengan cemburu dalam arti yang positif, yaitu boleh cemburu yang seperti itu karena ingin seolah-olah kita itu bagaimana sama dengan kebaikan mereka. SD Muhammadiyah Mertosaran, kalau SMP-nya yang ada di SMP Muhammadiyah Balikpapan Utara ya. Lahirmu di sini maju, alhamdulillah. Nah, apa yang belum? Ayo, apakah mungkin kita membangun klinik Pratama dulu kalau tidak TK umpamanya, atau menampung anak-anak yatim untuk kita jadikan, kita dirikan panti dalam kerangka apa? Menjawab firman Allah, aman dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep saja untuk memulai dengan mencemburui. Setelah kita melakukan introspeksi, ayo bersama-sama. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan dalam rangka membersamai para pimpinan cabang Muhammadiyah di Balikpapan Selatan dan segenap pimpinan amal usahanya dan para guru serta fungsionaris yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah pastinya ditindaklanjuti dalam satu forum yang lain antar lembaga atau majelis atau bahkan Muhammadiyah dan Aisyah dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jari yang memberikan sangat luar biasa tadi bagaimana kita bisa bersinergi, dan insya Allah mungkin sebagai support kita sama-sama untuk bagaimana kita mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Kalau bisa nanti ada klinik Pratama, SMP, SMK, yang paling diharapkan itu sebenarnya SMK, karena SMK di Balikpapan Selatan sangat potensial sekali. Harapannya nanti bisa kita kembangkan menjadi amal usaha yang luar biasa untuk Muhammadiyah di Balikpapan Selatan. Nah, mohon maaf tadi yang room 2 mungkin agak terganggu karena servernya yang terganggu, untuk mic-nya tidak bisa mendengarkan.
Jadi sudah diganti tadi untuk masuk ke room 1, karena alhamdulillah kita sangat luar biasa, sehingga nanti room 2 sempat error karena mungkin servernya agak kurang besar. Nah, bagaimana bagi sekalian yang saya hormati, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Oleh karena itu, ini dari tuan rumah PCM Bangun Tata Selatan tentunya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kita. Oleh karena itu saya juga memberikan kesempatan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Bangun Tata Selatan Bapak Wakijo untuk menyampaikan kita Bangun Tata Selatan yang bisa kita dengan hari ini atau bisa disampaikan hari ini, sehingga kita di masa COVID ini mungkin pengajian-pengajian nggak bisa berjalan dengan baik. Mungkin hari ini akan disampaikan oleh Pak Wakijo selaku pimpinan kita di cabang Muhammadiyah Bangun Tata Selatan. Oleh karena itu, ada Pak Wakijo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Sahari, selaku pimpinan PPM dan menjadi ustaz pada malam hari ini, yang saya hormati Pak Toto yang sudah tadi mengawali untuk memberikan tausiah, yang kami hormati dan sekarang sudah dalam perjalanan ke tempat lain. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan Asia, dan bapak-bapak ibu-ibu kepala sekolah SD TK PAUD dan para jamaah hadirin yang bersama kegiatan pengajian pada malam hari ini yang dimuliakan Allah insyaallah. Terima kasih sekali pada Bapak Sahari, Pak Toto yang tadi sudah memberikan materi kepada kita, sehingga insyaallah ini menjadi pemicu bagi kita untuk menambah giroh kita, semangat kita di dalam perjuangan bermuhammadiyah di pimpinan cabang Muhammadiyah Bangun Tata Selatan. Jadi sama pada kesempatan ini kami menambahkan sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah di amal usaha pendidikan di pimpinan cabang Muhammadiyah Bangun Tata Selatan ini sebagian besar dikawal oleh generasi-generasi milenial. Jadi generasi-generasi milenial itulah generasi yang luar biasa, sehingga alhamdulillah dapat mengikuti perkembangan zaman dan itu menjadi sebuah keharusan. Bahkan kita maknai bahwa amal usaha kita itu akan diterima atau mendapatkan tempat di hati umat itu kalau kita bisa selalu meningkatkan inovasi, selalu meningkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kita beramal harus menggunakan kecerdasan dan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian melalui Zoom. Ini menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Jadi Zoom itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan karena baik dalam proses pendidikan maupun dalam pengajian dan pertemuan-pertemuan itu sekarang kita terkendala adanya wabah COVID, sehingga kita bisa bertemu tapi secara virtual seperti pada malam hari ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukur sekali SD Muhammadiyah sudah menjadi pelopor untuk kegiatan-kegiatan dakwah kembali. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan untuk pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, perlu kami kira para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Bangun Tata Selatan ini sudah membuka kantor layanan lazismu yang kedua
yaitu di Jambitan Permai nomor 8A. Nah, di situ menjadi sentra pelayanan. Kalau yang pertama itu di kantor layanan itu di SD Muhammadiyah Mertosanan, sekarang kita buka di tempat yang baru, yaitu di kantor layanan realismu di Jambitan Permai nomor 8A di sebelah selatan Rumah Sakit Raja Wali Citra. Oleh karena itu, para bapak ibu jamaah sekalian, dimohon partisipasinya untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui kantor layanan bisnis. Karena program-program kita banyak yang memerlukan dukungan. Nah, sehingga setiap saat penjenengan bisa datang ke sana atau melalui transfer banking. Jadi di sana sudah banyak program yang diprogramkan. Jadi bisa untuk sementara ini kantor layanan buka jam 8 sampai jam 14 dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena itu monggo untuk datang ke sana. Termasuk juga untuk pelayanan-pelayanan pembuatan kartu anggota dan pelayanan-pelayanan keaktifan itu nanti pelayanannya semuanya melalui kantor majlismu. Jadi ini harapannya para jamaah, para anggota Muhammadiyah itu betul-betul mengenal usaha dari Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pimpinan cabang Muhammadiyah Kalimantan Selatan sudah mengoperasionalkan ambulan. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu jamaah siapa saja yang memerlukan bantuan untuk diantar dengan ambulan, silakan hubungi pengelola ambulan yang dimiliki di pimpinan cabang Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Jadi ambulan ini adalah sebagai media untuk beramal, sehingga ambulan itu bersifatnya adalah gratis, tidak dipungut biaya. Jadi karena itu monggo bagi Bapak Ibu tetangganya yang memerlukan ambulan silahkan berhubungan dengan pengelola ambulan, yaitu Pak Sarif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah selanjutnya dalam beberapa waktu ini kita agendakan banyak silaturahim. Jadi besok pagi insya Allah akan silaturahim Pak Toto bersama pimpinan daerah Muhammadiyah di PRM Laren, yaitu jam 5.30. Nah, kemudian dilanjutkan jam 8 itu berada di PRM Wirokerten yang bertempat di Masjid Istiqomah Kepohotan. Nah, kemudian besok tanggal 20 hari Ahad tanggal 20 itu kita masih juga pengajian silaturahim dengan pimpinan Ranting Muhammadiyah, PRA, NA dan masyarakat di PRM Potorono Barat yang bertempat di SD Muhammadiyah Mertosanan ini juga. Oleh karena itu mohon nanti terawihnya. Kemudian jam 15-nya 15.30 di tanggal 20 itu berada di PRM Tamanan. Jadi jam 15.30 di PRM Tamanan, tempatnya di Pendopo Joglo, di Joglo Pendopo Tamanan. Jadi ini pengajian maraton silaturahim. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan selanjutnya, insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang kita juga akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada jamaah
dalam rangka untuk penanggulangan ketahanan pangan. Ya. Jadi insya Allah nanti MCC-nya akan bekerja kembali bagaimana untuk penanggulangan pangan di wilayah Balikpapan Selatan ini. Oleh karena itu, para jemaah yang mau menjadi donatur untuk turut berpartisipasi adanya ketahanan pangan akibat dari pandemi COVID ini, dipersilakan nanti untuk berhubungan dengan pengurus-pengurus MCCC atau MC3. Nah, mudah-mudahan ini ketahanan pangan ini bisa kita lanjutkan dan terus kita dukung, dan sebenarnya sudah kita fokuskan ketahanan pangan ini melalui masjid-masjid di Muhammadiyah. Namun demikian juga barangkali masih ada yang kesulitan, oleh karena itu nanti petugas-petugas MC3 untuk mendatangnya. Karena jauh ini pandemi COVID ini belum tahu kapan berakhir, sementara trennya ini masih naik terus, sehingga DKI mulai tanggal 14 ini mengadakan PSBB yang dengan rem yang sangat darurat. Oleh karena itu, mari dalam masa pandemi ini tetap kita berusaha untuk menjaga dengan kita masker. Kita masker itu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, kalau di kamar ya nggak usah pakai masker, tapi kalau dalam kegiatan di luar silahkan pakai masker. Karena perkembangan COVID ini luar biasa, sudah banyak mutasi menjadi 10 kali jenis COVID yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, selain kita berusaha untuk menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir di negara kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Wagida yang memberikan program-program dunia di cabang Muhammadiyah Balikpapan Selatan. Semoga menjadi perhatian kita semua bagaimana kita nanti bisa mengembangkan sesuai dengan alur dari majelis maupun dari sesuai dengan kemampuan kita bersama-sama dengan cabang Muhammadiyah Balikpapan Selatan. Menjadi acara yang terakhir yaitu untuk peluncuran kencleng dahsyat ini miliknya Lagismu PCM Balikpapan Selatan, dan juga Bangun Tapan Selatan memiliki 2 kantor layanan. Yang pertama di Bangun Tapan Selatan di Blok 8A Selatan RC. Terus yang satunya kantor layanan Kadismu Pendidikan dan Umum juga ada di SD Muhammadiyah Kertosono. Nah, untuk kali ini yang diluncurkan adalah kencleng dahsyat, sehingga ini saya mintakan dari Pak Sahari untuk secara simbolis memberikan sepeda juga ke beberapa tamu, punya dari perwakilan dari Muhammadiyah dan dari ortom-ortom yang sudah hadir hari ini sebagai wujud kita untuk sama-sama nanti kita mensukseskan program-program Lagis cabang Bangun Tapan Selatan. Oleh karena itu dari tim Lagis Pulau Semangga Agen dan perwakilan, monggo Pak Darwo, monggo. Perwakilan satunya dari Pak Andri. Nah, monggo Pak Andri. Ini Pak Andri, ini Pak Andri itu. Ya. Dari Kokam Pak Agus. Ya. Pak Andri. Ya. Yang tak geser saja, buat geser ya.
Ini secara simbolis kita berikan sebagai wujud apresiasi kepada petugas Lajismu dan sebagai wujud kita untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah lewat ortumnya, lewat Lajismu maupun untuk pengabdian kita ke masyarakat. Oleh karena itu kepada Bapak Syahri secara simbolis untuk memberikan sebagai peluncuran koin surga atau kecereng dasar miliknya program Lajismu Bangun Tapak Selatan. Kepada Pak Azhari, saya persilakan. Yang pertama Bapak Andri Astanda selaku amal usaha dari bidang pendidikan. Yang kedua dari bidang ekonomi Pak Jarwo. Ada Pak Jarwo ekonomi. Yang terakhir dari Bapak Agus. Pak Agus. Enggak komandan dari ketua ya, terima kasih ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bersinergi. Harapan kita nanti kita bisa bersinergi sama-sama untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah di Bangun Tapak Selatan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Syahri, beri tepuk tangan untuk semua yang hadir hari ini. Terima kasih pada Syahri, Bapak Pimpinan Cabang, beserta jajarannya, Majelis Dikasur, beserta jajarannya, PRM yang hadir, Kokam yang hadir dari Lajismu, dan dari Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk mengikuti acara ini sampai selesai dari Aisyah maupun dari NA dan sebagainya, warga Muhammadiyah. Saya ucapkan terima kasih dan juga pada tim semua dari SD Muhammadiyah Mekah yang telah menyiapkan perlengkapan hingga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya terima kasih, semoga menjadi amal Bapak Ibu sekalian semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan waktu yang kita tepat 21.30 untuk mengakhiri acara. Oleh karena itu, mari kita akhiri acara sinergi Hero dalam membangun amal selatan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar dan pusat pendidikan. Sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang di kota pelajar juga harus ke depan dan yang berkata Pras ya. Oke, saya